rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal muhtaramin, para alim ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kiai Abdul Rosid, juga yang kami hormati Bapak Kiai Haji Nur Hayati dari Cikarang. Hadirin hadirat hafidhakumullah. Siang ini alhamdulillah saya bisa hadir dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz di Majlis Nurul Qadiri, Ciantra, Cikarang Selatan, Bekasi. Mudah-mudahan pengajian siang ini berkahi manfaati untuk kita semua, Allahumma amin. Hadirin hafidhakumullah. Nabi bersabda, idza dzukiras sholih nazalatir rahmah. Kata Nabi, ketika ada orang soleh disebut namanya, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan kasih sayang, Allah turunkan belas kasihan. Maka penting sekali menyebut nama orang-orang soleh. Orang paling soleh sedunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Bapak sering menyebut nama Nabi, Bapak senantiasa dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan sampai menyebut nama Nabi, orang baru menyebut gelar Nabi saja hati dikasih ketentraman. Baru menyebut gelar Nabi, maka masyarakat Cikarang termasuk masyarakat Ciantra sering menyebut gelar Nabi supaya hati kita dikasih ketentraman oleh Allah. Nabi punya gelar Habibul Qalbi. Kalau Bapak sekalian mau nyebut Habibul Qalbi, tentram hatinya. Sering disebut oleh grup hadroh pakai lagu. Saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya Habibul Qalbi, ya khairal baroya, ya lijita bil haqqi rasulal hidayah, ya Habibul Qalbi, ya khairal baroya, ya lijita bil haqqi rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Sama-sama ya Habibul Qalbi, ya khairal baroya, ya lijita bil haqqi rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Yawmal wiladah kal bidayah bil hidayah, kal bidayah. Yawmal wiladah kal bidayah lil hidayah, kal bidayah lil hidayah, kal bidayah lil hidayah, kal bidayah
siang ini di samping Maulid Nabi Haul Syekh Abdul Qadir Jail. Syekh Abdul Qadir ini orang Arab, lahir di desa Jilan, Provinsi Tus, negara Iran, bermukim di Baghdad. Saya pernah di kampungnya, kampung terakhir Syekh Abdul Qadir di Tus. Saya pernah ziarah ke makam Syekh Abdul Qadir di Baghdad bersama Ustadz almarhum Uci Turtusi dari Pasar Kemis, Cilongok. Syekh Abdul Qadir sang ayah keturunan Nabi, sang ibu juga begitu. Sang ayah bernama Sayyid Abu Soleh Jangki Dausam, sang ibu bernama Syarifah Fatimah, julukannya Yanah. Itu Syekh Abdul Qadir. Menjelang lahir, sang ayah bermimpi ketemu Nabi. Nabi mengatakan, ya waladi Aba Soleh, a'taqallahu ibnan wa huwa waladi wa mahbubi wa mahbubullahi sa'nuhu bainal awliya wal aqtab kasa'ni bainal anbiya war rusul. Dalam mimpi itu sang ayah Said Abu Soleh ketemu Nabi. Nabi bilang, anakku Abu Soleh, engkau dikaruniai anak laki-laki. Jadi sang anak belum lahir, sang ayah sudah tahu kalau yang lahir ini laki. Anakmu adalah anakku sendiri, kata Nabi, kekasihku dan kekasih Allah. Derajat anakmu dibanding para wali-wali kayak derajatku dibanding para nabi-nabi. Maka Nabi punya gelar Sayyidil Anbiya wal Mursalin, rajanya para nabi dan utusan. Syekh Abdul Qadir punya gelar Sultanul Aulia, rajanya para wali tapi bukan raja wali. Betul? Kalau raja wali kan terbang tinggi, itu burung. Maka di kampung kami ada lagu, Syekh Abdul Qadir adalah raja, para wali semuanya, Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya, Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya. Ayo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi Masya Allah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi Masya Allah. Ayo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi Masya Allah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi Masya Allah. Syekh Abdul Qadir adalah raja, para wali semuanya. Syekh Abdul Qadir adalah raja, para wali semuanya. Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya. Sayyid Abu Soleh bapaknya, Syarifah Fatimah ibunya. Ayo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi Masya Allah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi Masya Allah. Lahir dari dalam kandungan ibu yang mulia di waktu malam, 1 Ramadan tanggalnya, tak menyusu di siang harinya.
1 Ramadan tanggalnya, tak menyusudi siang harinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syaikhul Qadir waliullah, Imam Mahdi Masya Allah. Syaikhul Qadir waliullah, Imam Mahdi Masya Allah. Nabi bersabda, afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi mengatakan sebaik-baik ucapan yang sudah aku ucapkan dan diucapkan oleh seluruh para nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat apa saja derajatnya di bawah la ilaha illallah. Ini yang untuk zikir. Maka zikir ini ajaran Nabi. Bahkan zikir ini lebih utama daripada surga seisinya. Az-zikru afdhalu minal jannah wa ma fiha. Limadha? Li'anna dzikra haqqullahi wal jannata haqqul ibad. Dzikir itu lebih utama daripada surga seisinya. Kenapa? Karena dzikir ini hak Allah, sementara surga hak hamba. Betul? Hak Allah di atas hak hamba. Maka jangan berhenti berzikir. Betul? Jangan berhenti berzikir. Maka zikir ada dua. Ada zikir hasanat, ada zikir darajat. Zikir hasanat itu Bapak dapat undangan mujahadah. Ada zikirnya, itu namanya zikir hasanat. Zikir bernilai kebajikan, bagus. Bapak dapat undangan istighosah. Ada zikirnya, itu zikir hasanat. Bapak dapat undangan peringatan 3 hari, 7 hari, ada zikirnya, itu zikir hasanat. Zikir hasanat perlu kita naikkan menjadi zikir darajat. Apa sih zikir darajat? Zikir darajat itu zikir yang sudah lewat talqin bi'at thariqah, itu namanya zikir darajat. Zikir yang meningkatkan derajat usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pendiri NU Mbah Ki Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, alim alamah, zikirnya tidak cuma zikir hasanat, tapi juga zikir darajat. Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya siapa? Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Itu guru syariatnya yang mengajarkan sholat, zakat, puasa, kaji, umroh dan sebagainya. Juga punya guru tarekat, Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Ki Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Ponorogo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Maka pendiri NU juga tarekat Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau pengurus NU sudah tahu Mbah Hasyim Asy'ari pendiri NU tarekat, kok masih ada pengurus NU yang belum tarekat? Itu berarti ya pengurus NU yang belum tarekat. Betul? Ini Mbah Hasyim Asy'ari punya cucu pernah jadi presiden. Siapa? Gus Dur. Punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Gus Dur pertama Kiai Haji Fattah Hasyim Tambak Beras Jombang. Mertuanya Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud Hajen Padu. Guru syariatnya Gus Dur kedua Kiai Haji Khudhori Ihsan Tegalrejo Magelang. Gus Dur dulu mondok di Tegalrejo. Adapun guru tarekatnya Gus Dur tahun 83 talqin bi'at thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji
Son Haji Jimbun Iwang Retno Serweng Kebumen Jawa Tengah. Itu Gus Dur itu tarekat. Maka penggemar Gus Dur kalau sudah punya kaos ada gambarnya Gus Dur terus masuk tarekat itu sempurna. Betul? Ini sejarah. Di Indonesia ini dalam sejarah yang paling berani menentang penjajah Belanda itu santri yang sudah tarekat. Di daerah Banten murid-muridnya Syekh Abdul Karim yang terkenal dengan geger Cilegon itu yang berani dengan para penjajah, santri-santrinya Syekh Abdul Karim Banten, orang tarekat semua. Di Jawa ini ada santri yang sudah tarekat, menghimpun kekuatan perang memusuhi Belanda 5 tahun 1830 sampai 1825 sampai 30. Lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Sang santri tadi punya nama Ontowiryo. Nama Jawanya Ontowiryo. Nama santrinya Mustahar. Mondok di Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Menjadi santrinya Ki Haji Hasan Besari dan yang lain. Mengaji ilmu tauhid, ilmu fikih. Kemudian mondok di pondok pesantren Bagelen Purworejo. Mengaji tafsir Jalalain kepada Ki Haji Baidowi, santren Bagelen Purworejo. Yang punya putra bernama Ki Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Ki Haji Hasan Mukibat kemarin menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, itu keturunan Purworejo. Ontowiryo mengaji ilmu tarekat, talqin bi tarekat kepada Ki Haji Taftazani Kartosuro. Apa tarekatnya? Satoriyah. Ontowiryo mempunyai ilmu pencak silat, ilmu peperangan, ilmunya si pitung banteng Betawi. Berguru ilmu pencak silat, ilmu kanuragan, ilmu peperangan kepada Ki Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Itu Ontowiryo. Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Sudah pernah sampai Pantai Losari? Saya sudah. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Kata anak-anak musisi, konon Pantai Losari itu pantai bertemunya Deng Lala dan Elvi Sukaisih. Ketemu di situ untuk memadu janji. Tapi akhirnya Deng Lala ingkar janji, pindah ke tanah Jawa. Elvi Sukaisih menangis meraung-raung kesakitan karena ditinggal oleh Deng Lala. Itu kan cuma lagu, judulnya Sumpah Benang Mas. Betul? Walaupun cuma 5 tahun berperang memusuhi Belanda, bikin pusing pemerintah Hindia Belanda. Uang kas pemerintah Hindia Belanda habis, Belanda punya hutang luar negeri gara-gara menghadapi Ontowiryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di kota Semarang, di Tembalang dan Peleburan. Bahkan oleh pemerintah Ontowiryo namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri tarekat. Namanya Jawa Ontowiryo, namanya santri Mustahar, namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Gua Selarong. Hafal?
Ini Diponegoro itu orang soleh, keturunan Diponegoro banyak menjadi ulama besar. Di antaranya Simbah Kyai Haji Abdul Malik Kedung Paruk Sukaraja Banyumas, Mursyid Thariqah Naksabandiyah Khalifiyah. Di antaranya Simbah Kyai Haji Zikron Abdullah Pedurungan Kota Semarang, Mursyid Tarekat Qadiriyah. Di antaranya Simbah Kyai Haji Badrul Soleh Arif Purwasri Kediri, dan masih banyak lagi. Maka kalau bapak dan ibu ikut tarekat, ini meneruskan para tokoh-tokoh kita tempo dulu. Betul? Ketika Bung Karno membacakan teks proklamasi di Pegangsaan Timur Jakarta, tampillah putra tarekat mendampingi Bung Karno dari kampung Batu Hampar, Payakumbuh, Sumatera Barat. Sang ayah bernama Ustadz Haji Jamil, Khalifah Mursyid Tarekat Naksabandiyah Khalifiyah. Sang putra bernama Muhammad Hatta, akhirnya terpilih sebagai wakil presiden pertama. Pak Hatta itu putra tarekat. Sayang sejarah Pak Hatta putra tarekat nggak pernah diterangkan di bangku sekolah, yang diterangkan cuma bapak koperasi saja. Betul? Sejarah. Ketika Gestapo PKI meletus, membunuh para jenderal yang sudah tarekat selamat. Siapa? Almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, masih jadi jenderal aktif, sudah talqin BA Thariqah Qadiriyah kepada Dr. Kyai Haji Musta'in Romli Peterongan Jombang. Jenderal saja mau tarekat kok enggak tarekat gimana? Ini sejarah. Kita hidup ini ikhtiar lahir bekerja, betul? Ikhtiar batin, jangan berhenti berdoa. Lahiriah bekerja keras. Bekerja itu perintah Allah. Maka Allah berfirman, harrik yadaka umzil alaika rizqah. Allah berfirman, gerakkan tanganmu untuk bekerja, aku turunkan rezeki untukmu, kata Allah. Maka kerja ini perintah Allah, wajib kita bekerja ini. Adapun sudah tua, nggak mampu, dimaklumi oleh Allah, betul? Selama masih mampu kuat, kerja wajib. Orang Nabi saja bekerja kok. Nabi itu 10 tahun sudah bekerja. Buruh mengembala kambing. Semua para nabi diuji oleh Allah sebagai pengembala kambing. Karena kambing itu hewan yang paling sulit digembala. Mengembala kambing 3 dengan sapi 9, gampang sapi 9. Tanya sama pengembala sapi. Semua para nabi diuji sebagai buruh pengembala kambing. Semua para nabi, termasuk nabi kita. 10 tahun nabi kita mengembala kambing sebagai buruh. Maka buruh itu enggak rendah. Yang penting halal rezekinya, tentram hatinya, betul? Nabi 15 tahun berdagang. Nabi jual alat-alat rumah tangga. Bahkan Nabi kadang-kadang jualan alat dapur. Nabi tidak malu jualan alat rumah tangga. 15 tahun Nabi jualan alat rumah tangga. Nabi dalam usia 25 tahun ekonomi sudah tertata, sudah kaya, melangsungkan pernikahan dengan Bu Khadijah. Karena Nabi sudah kaya, pernikahan Nabi itu maharnya enggak sedikit. 20 ekor onta, belum kambingnya. Seekor onta sekarang paling murah 50 juta. Kalau 20, 1 miliar. Betul? Nabi itu nikah itu maharnya 1 miliar, sementara kita cuma seperangkat alat sholat tunai gitu. Betul? Lahiriah kita kerja keras, batiniah berdoa. Jangan berhenti berdoa. Maka Allah berfirman, malam yakuni aghdubu alaihi. Yang enggak pernah berdoa, aku marah kepadanya. Allah bilang begitu. Maka jangan sampai Allah marah kepada kita, maka jangan berhenti berdoa. Betul? Kalau bisa doa sekian banyak kita hafal. Betul? Maaf, ini yang hadir
ada yang dari kelompok petani enggak? Ada enggak? Hah? Ada? Saya punya doa tani. Saya petani juga. KTP saya nama Ahmad Halwani, itu pekerjaan _2 petani _ pekebun. Supaya pertaniannya hasilnya itu sesuai dengan harapan kita. Kalau masuk kebun, masuk pekarangan, masuk hutan, tolong ini dibaca, ini doa khusus tani. Pegawai negeri nggak hafal nggak apa-apa. Tolong tirukan, yang punya HP silakan rekam. Ini doa tani. Siap? HP sudah siap? Siap 86 sudah ya? Ini doa tani. Tolong tirukan. Bismillahi Masya Allah la quwata illa billah. Tiap masuk ladang, masuk kebun, masuk hutan, ini dibaca. Bagus sekali kalau ladang-ladang dikasih tulisan doa masuk ladang, terus itu dapat pahala. Dibaca pakai lagu bisa. Bismillahi Masya Allah la quwata illa billah. 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 Bismillahi Masya Allah la quwata illa Masya Allah la quwata illa billah. Bismillahi 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 Masya Allah la quwata illa billah. Mudah-mudahan tiap-tiap ibu dan bapak mau masuk ladang, masuk kebun, masuk hutan, gak lupa baca Bismillahi Masya Allah la quwata illa billah. Ada doa yang bagus sekali kalau bapak baca ketika dalam perjalanan. Ini dari Nabi. Nabi mengatakan barang siapa ketika di perjalanan mau baca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nabi mengatakan kamu yang di perjalanan, pikiran, harta, benda yang kamu bawa dijaga oleh Allah, selamat. Yang di rumah, keluarga, harta, benda yang di rumah dijaga oleh Allah, selamat. Syaratnya kalau bepergian jangan lupa baca Bismillahi Masya Allah la quwata illa billah. Ini perintah Nabi. Sebab kadang-kadang ada orang bepergian di rumah, Hondanya digadekan oleh anaknya, karena nggak baca doa ini. Mudah-mudahan tiap-tiap bapak bepergian tidak lupa baca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Saya pernah dengar ibu-ibu muslimat NU menghafalkan doa ini pakai lagu. Saya bisa menirukan Bismillahi Masya Allah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ayo
Ayo bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ayo bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ayo bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Bismillah ya Rahmanu ya Rahim. Bismillah ya Allahu ya Karim. Bismillah ya Dzal Jalali wal Ikram. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan tiap-tiap ibu dan bapak bergian gak lupa baca bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sekaligus ini keamanan. Itu doa dari Nabi. Lahiriah kerja keras, batiniah jangan berhenti berdoa. Kalau bisa doa sekian banyak kita hafal, tapi nggak mungkin, betul? Kan kita orang awam. Kalau doa sekian banyak nggak hafal, Allah kasih solusi. Allah berfirman, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu qabla ayyas alani. Firman Allah, barang siapa yang istiqomah atau menyempatkan tekun berzikir, barang siapa yang tekun berzikir sampai nggak sempat berdoa, nggak sempat minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Allah berfirman, barang siapa yang tekun berzikir, menyebut namaku, kata Allah, sampai nggak sempat minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Cuma sayangnya kita kadang-kadang kebalik, sibuk minta nggak sibuk zikir, betul? Sibuk bikin proposal, betul? Sampai wajahnya persis proposal, betul? Ya proposal juga penting, tapi zikir nggak kalah pentingnya. Supaya kita tekun berzikir, cari guru zikir namanya mursyid thariqah. Ternyata pengusir penjajah Belanda yang terdepan itu orang thariqah, murid-muridnya Syekh Abdul Karim Banten, yang terkenal dengan sejarah geger Cilegon, betul? Sejarah di Jawa, di Ponorogo, ya thariqah. Ini sejarah. Belum ada 1 bulan seorang guru besar dari Belanda ceramah di kampus Gadjah Mada Jogja, Profesor Martin. Beliau berceramah menerangkan
dulu Belanda itu paling takut dengan santri-santri yang sudah tarekoh, yang sudah talqin tarekoh. Bahkan dulu Belanda pernah mengirim orang yang cerdas hebat ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Siapa namanya? Dr. Douwes Dekker. Setelah sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia, begitu kenal kiai, kenal santri, bergabung dengan pergerakan bangsa Indonesia. Bahkan semangat keindonesiaannya melebihi bangsa kita sendiri, padahal dia Belanda. Akhirnya beliau menyatakan, kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Itu yang bilang orang Belanda. Bersyukurlah bangsa Indonesia karena ada kiai dan pondok pesantren. Ini bersyukur. Dr. Douwes Dekker, tolong mau direkam silakan, ini sejarah penting. Kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren, maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Itu pernyataan orang Belanda sendiri. Akhirnya Dr. Douwes Dekker punya nama Indonesia, Multatuli dan Setiabudi. Itu orang Belanda. Setiabudi itu orang Belanda itu. Akhirnya ikut kiai. Itu sejarah. Maka sejarah-sejarah semacam ini kita harus ngerti, biar anak cucu kita enggak buta sejarah. Betul? Dan tolong sejarah jangan dilupakan. Maka dulu Bung Karno bilang, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ini sejarah. Maka yang sudah pada tarekat, saya doakan mudah-mudahan bisa istiqomah. Istiqomah itu kunci sukses. Maka ketika saya di pesantren, saya dulu mondok di Lirboyo, adik kelas Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar. Saya mondok di Lirboyo, diajari guru saya, hai suma tastakim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril asmani. Sekiranya engkau istiqomah, hai suma tastakim, sekiranya engkau bisa istiqomah, yuqaddir, bakal memastikan laka kepada kamu Allahu Allah najahan, sukses fi ghabil asmani, di tahun-tahun yang akan datang. Kalau kalian istiqomah, ditakdirkan sukses oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang nggak sukses, jangan menyalahkan orang lain gitu. Itu jelas tidak istiqomah, betul? Jangan menyalahkan orang lain. Istiqomah itu penting. Rutin ngaji, betul? Rutin berzikir, rutin baca selawat. Baca selawat itu penting. Maka Nabi mengatakan, man nasya alayya sholatan faqad akhta'a thariqal jannah. Nabi mengatakan, barang siapa yang lupa baca selawat untuk aku, dia bisa salah jalan surganya. Maka jangan sampai salah jalan surganya. Caranya kita harus sering baca selawat. Ada selawat ciptaan Nabi, dibaca tiap malam Jumat, namanya selawat Ulkhidhu biyadi. Nabi mengatakan, barang siapa baca selawatku ini malam Jumat walaupun cuma sekali, kelak kalau wafat aku ikut menempatkan di kuburan pakai tanganku sendiri, kata Nabi. Kebetulan selawat itu bisa dibaca pakai lagu, karena sini banyak orang Sunda, ya, pakai lagu Sunda.
Islam itu tidak ngatur lagu, bebas. Mau lagu India monggo, Betawi monggo, Cina monggo, yang penting isi, betul? Selawat ciptaan Nabi pakai lagu Sunda, sejenis Juragan Impang, tapi bukan Juragan Impang. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sunan Geseng murid Sunan Kalijogo bangun masjid ing Luwano Purworejo, tekan saiki bangunane isih ana, pingin pirsa monggo tindak ning Purworejo. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummil habibil ali al-qadril azimil jahi wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Almarhum bapak saya Kiai Haji Nawawi dulu ketika masih hidup rutin tiap malam Jumat baca salatul wal cuma sekali. Maka santri-santri kami An-Nawawi Berjadorojo tiap malam Jumat habis maghrib saya wajibkan baca 3 kali pakai lagu habis maghrib. Sudah hafal tadi? Yang sudah rekam tolong di-share. Ini selawat ciptaan Nabi langsung. Kalau Bapak rutin malam Jumat baca, walaupun cuma sekali, Nabi mengatakan kelak kalau wafat, aku ikut menempatkan di kuburan pakai tanganku sendiri, kata Nabi. Kita sepakat kepingin wafatnya syafaat Nabi datang, betul? Ikhtiarnya baca selawat ini. Itu. Baca selawat penting supaya tidak salah jalan ke surganya. Maka orang tarekat itu rutin istighfar, selawat, dzikir, betul? Istighfar, selawat, dzikir. Maka sanad keilmuan itu penting. Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dalam Konon Asasi NU mengatakan i'lam anna hadzal ilma dinun
falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Kata Mbah Hasyim, ketahuilah bahwa ilmu agama itu adalah agama. Maka ketika kalian mengambil ilmu agama, jangan asal mengambil, harus tahu dari siapa kalian ambilnya, jangan asal ambil. Betul? Kalau bisa semua ilmu pakai silsilah. Setidak-tidaknya 2 ilmu inti, 1 zikir, 2 Quran, pakai silsilah. Maka kalau ada yang ikut tarekat kami Qadiriyah, Mbah Buyut saya Kiai Haji Zarkasi Berjan Purworejo itu punya guru syariat, punya guru tarekat. Guru syariatnya Mbah Zarkasi, Mbah Buyut saya Kiai Haji Soleh Darat Semarang. Adapun guru tarekatnya Mbah Buyut saya Kiai Haji Zarkasi mengambil ilmu tarekat dari Syekh Abdul Karim Banten, seangkatan dengan Syekh Asnawi Caringin Bogor. Jadi tarekatnya kami ini dari Banten, dari Syekh Abdul Karim. 4 ulama besar di Jawa itu semuanya muridnya Syekh Khotib Sambas Kalimantan. Syekh Abdul Karim ngambil ilmu tarekat dari Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat, yang wafat di Ma'lah Mekah. 4 orang mursyid tarekat di Jawa semuanya muridnya Syekh Khotib Sambas. Siapa? Pertama, murid Kinasih, murid yang paling sangat dicintai oleh Syekh Khotib Syekh Abdul Karim. Kedua, Syekh Nawawi Banten. Ketiga, Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, gurunya Abbas Sepuh Suryalaya. Yang keempat, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. 4 orang ulama besar di Jawa ini muridnya orang Kalimantan. Saya setahun yang lalu saya diundang ceramah di dekat makamnya Syekh Abdul Ghaffar. Ayahnya Syekh Khotib Sambas Kalimantan. Ini sejarah. Maka minimal 2 ilmu, 1 Quran, 2 zikir, pakai silsilah. Caranya ikut talqin tarekat. Quran pakai silsilah. Maaf, hari ini banyak rumah-rumah tahfidz yang enggak jelas silsilahnya. Tulisannya rumah tahfidz, tapi ternyata yang ngajari enggak hafal Quran. Maka kalau bapak mau mengirimkan anak-anak untuk tahfidz Quran, tanya sanadnya Quran dari mana. Itu jangan asal serahkan. Di Asia Tenggara ini sanad qiraah Quran sab'ah yang sempurna dari Simbah Kiai Haji Munawir Krapyak Yogyakarta. Satu-satunya muridnya Mbah Munawir yang sab'ahnya itu sempurna, Simbah Kiai Haji Arwani Amin Kudus. Maka tolong, sekarang banyak sekali ada rumah tahfidz, tapi yang ngajari tidak tahfidz. Hati-hati. Tanya sih, tanya. Kita orang NU harus jelas. Jangan asal ada tulisan. Saya ingat dulu ada pesan dari Kiai Khuduri Tegarjo itu, hati-hati terhadap silsilah itu. Maka semuanya yang ikut tarekat ke kami saya kasih silsilah jelas, nggak asal ambil. Ini kami juga mempercayakan Kiai Haji Nur Hayati ini dari Cikarang sudah saya lantik sebagai mursyid tarekat. Beliau berhak membaiat juga. Ini Ustaz Billy ini juga dari keluarga Python Probolinggo, Ginggong Probolinggo ini Jawa Timur juga sudah berhak membaiat. Tidak harus kepada saya. Jadi jelas sama.
Sekali lagi, kalau Bapak sampai lupa tidak berdoa, asal Bapak rutin berzikir, zikir bisa sebagai ganti doa. Jadi tolong hadis tadi, hadis qudsi, barang siapa yang lupa, barang siapa yang lupa minta apa saja kepadaku, barang siapa yang rutin berzikir kepadaku sampai lupa nggak minta apa saja, aku kasih apa saja sebelum minta apa saja. Ini hadis qudsi. Yang terakhir, ini sudah lama sekali ya. Udah lama ya? Belum. Sudah saya tambah baca sejarahnya Syekh Abdul Qadir Jail. Syekh Abdul Qadir itu 6 tahun hafal Quran. Saya sekarang 71 tahun hafal Wal Asri, Falak, Binas. Kalau surat yang panjang-panjang saya enggak hafal. Ali Imran saya enggak hafal. Baqarah juga enggak hafal. Maka dulu ada sejarah, ada 3 santri mau masuk pesantren. Ditanya oleh Pak Yai, kamu namanya siapa? 3 santri itu namanya nama surat Quran semua. 2 surat yang pendek-pendek, 1 surat yang panjang. Ditanya Pak Yai, kamu namanya siapa? Saya Ngasri Pak Yai. Loh, itu nama surat? Iya. Kamu namanya Ngasri. Nah, kamu siapa? Saya Falaki. Nama surat lagi. Surat pendek ini. Nah, kamu siapa? Saya Imron. Suratnya panjang sekali, hafal enggak kamu itu? Tanya sama Pak Kiai, kamu namanya siapa? Saya Ngasri Pak Kiai. Gini, kamu namanya Ngasri, harus hafal surat Wal Asri. Itu namanya konsekuen, betul? Hafal enggak? Hafal Pak Kiai. Coba hafal, dia baca. Hafal orang pendek sekali kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pak Yai bilang, kamu namanya konsekuen. Namanya Ngasri, hafal surat Wal Asri. Kamu siapa? Saya Falaki, Pak Yai. Nama surat lagi. Kamu harus hafal surat Al-Falaq. Hafal enggak? Hafal Pak Yai. Coba dibaca. Hafal dia. Orang pendek sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pak Yai bilang, itu namanya santri gentleman. Namanya Falaki, apal surat Al-Falaq, kamu santri gentleman agreement. Akhirnya yang namanya Imron itu deg-degan. Dia nggak hafal, kalau suruh baca gimana itu? Hatinya itu deg-deg. Ditanya sama Pak Kiai, kamu namanya siapa? Diam saja, nggak berani jawab. Namanya siapa kamu? Diam saja. Siapa namamu? Akhirnya dia bilang, Pak Yai, saya namanya Imron, tapi julukannya Kulhu gitu loh. Pinter Imron itu. Akhirnya suruh baca Kulhu. Maka julukan itu penting, betul? Ada solusi, ada soekot, jalan keluar. Bahkan ketika zaman Nabi, ada seorang sahabat, kalau mengimami sholat itu maghrib, isya, subuh, habis Fatihah, rakaat pertama dan kedua nggak pernah ganti-ganti surat Ikhlas, terus berbulan-bulan nggak pernah ganti. Sebagian jamaahnya bilang sama Nabi, Nabi itu kalau mengimami sholat suratnya nggak pernah ganti-ganti berbulan-bulan, surat Ikhlas terus. Apa iya? Iya. Kebetulan si imam tadi sowan Nabi, menghadap Nabi, ditanya oleh Nabi, katanya kamu kalau mengimami habis Fatihah suratnya nggak pernah ganti-ganti, surat Ikhlas terus. Iya Nabi. Kok begitu? Nabi, saya sangat mencintai surat Ikhlas. Saking cintanya saya kepada surat Ikhlas, saya baca terus di
dalam maupun di luar sholat. Nabi enggak menyalahkan orang itu, bahkan Nabi mengatakan membenarkan, sotakta, sotakta, sotakta 3 kali. Nabi mengatakan betul kamu, betul kamu, betul kamu. Nabi bilang begitu. Bahkan Nabi mengatakan hubbuka lil ikhlas al ikhlas yudkhilukal jannah. Nabi mengatakan dalam hal kamu mencintai surat ikhlas sampai kamu baca berkali-kali, surat ikhlas bisa memasukkan kamu ke surga, kata Nabi. Maka tolong kalau ada kiai mengimami suratnya nggak pernah ganti-ganti, jangan direcehkan gitu. Malah gue bedaan, pasti guru. Kadang-kadang makmumnya sudah belakangan bilang guru lagi gitu. Jadi Islam ini luas, yang alim kepake, yang bodoh kepake, yang penting istiqomah. Tidak harus alim, istiqomah ini penting. Ini. Maka mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah. Allahumma. Syekh Abdul Qadir 6 tahun hafal Quran, 11 tahun mengembala sapi. Syekh Abdul Qadir layaknya anak kampung, mengembala sapi. Kata orang tempat kami, pedet. Ngerti pedet enggak? Anak sapi itu pedet. Ketika dia mengembala sapi, sapinya bisa bicara pakai bahasa Arab. Syekh Abdul Qadir 11 tahun mengembala sapi, sapinya bilang, "Malihada khuliqta." Begitu. Kenapa kamu mengikuti saya terus, kok gembala saya terus? Syekh Abdul Qadir pulang nangis, tengkurup di bantal. Ibunya tanya, Abdul Qadir kok nangis? Susah apa? Saya malu Bu, saya sapinya itu bicara, katanya saya jangan ngembala terus gitu. Sekarang saya saatnya apa Bu? Ibunya bilang, sekarang kamu saatnya ke pesantren, ngaji mondok. Berhenti mengembala sapi. Maka kalau ibu dan bapak punya putra umurnya sekitar 11, 12, 13, kirimkan ke pesantren. Ini berangkat ke pesantren ke Baghdad. Selesai ngaji di Baghdad, gurunya perintah, kamu nggak usah pulang ke kampungnya di Jilan, kamu mukim di Baghdad saja, bikin pesantren di sini. Itu saran sang guru. Syekh Abdul Qadir pagi-pagi di rumah duduk, ribuan manusia datang, satu permintaan. Ya Abdul Qadir, hadisin nas liyantafi'u bi ilmihim. Ya Abdul Qadir, hadisin yantafi'u bi ilmik. Abdul Qadir, orang sekian banyak, kamu ajari ilmumu biar dapat barokahnya ilmumu. Syekh Abdul Qadir mengatakan, saya belum berani mengajarkan ilmu saya sebelum diperintah langsung oleh Nabi. Pagi dia bilang begitu, sekitar jam 10 Nabi datang tanpa lewat mimpi, tatap muka di siang hari bolong. Nabi datang. Nabi mengatakan, ya Abdul Qadir, hadisin nas yang tahu bi ilmik. Abdul Qadir, orang sekian banyak, kamu ajari ilmumu biar dapat kemanfaatan ilmumu. Syekh Abdul Qadir bilang sama Nabi, ya Rasul, kaifa uhadithu fusaha'a Baghdad fa inni rajulun ajamiyun. Rasul, kok saya suruh ngajari orang-orang Baghdad begini? Saya kan enggak mampu. Orang-orang Baghdad kan alim-alim. Saya kan orang asing, bukan orang Baghdad asli. Akhirnya Nabi mengatakan, ya Abdul Qadir, iftahaka. Abdul Qadir, bukalah mulutmu. Corongin kula cangkem. Corong iki napa? Corongin kula cangkem. Bukaan cangkemmu. Kalau yang lebih sopan lagi, tutuk mulut cangkem. Sak ngisore cangkem napa? Sing muni cocok nang sapa ya?
Fasih itu cocok. Maka akhirnya Syekh Abdul Qadir membuka mulutnya dalam manakib dikatakan fafataha fahu. Fafataha maka membuka Abdul Qadir fahu, mulutnya dibuka, diludahi Nabi 7 kali. Mulutnya Syekh Abdul Qadir diludahi Nabi 7 kali. Cuh. Mau praktek silahkan sama teman, visualisasi namanya. Banser mau praktek silahkan. Banser itu singkatan barisan ansor serba. Kalau ansor itu singkatan anti nekolem subversif ordevus reaksioner. Itu ansor, anti nekolem subversif ordevus reaksioner, singkatan ansor. Pak Yai kok ngerti? Saya mantan pengurus ansor Kota Madya Kediri. Saya dari kecil aktif di NU. Dalam usia 16 tahun saya ketua Ibnu Ranting PGA Ma'arif Berjan Purworejo. Saya mondok di Lirboyo, tamat 76, 3 tahun masih ngaji-ngaji di Lirboyo. Ditarik oleh ketua Ansor Kota Madya Kediri waktu itu Al Mukarram Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar yang sekarang ketua MUI Pusat, kakaknya Kiai Muhammad Iskandar Jakarta. Beliau sebagai ketuanya, saya ditarik pengurus Ansor Kota Madya Kediri bagian penerangan dan dakwah. Terus Nabi meninggalkan Syekh Abdul Qadir, selesai meludahi Syekh Abdul Qadir 7 kali. Masuk waktu zuhur, habislah zuhur, ribuan manusia bilang, ayo segera ngajar. Syekh Abdul Qadir itu mau ngajari ilmunya itu, maaf, mulutnya itu tertutup, sulit untuk bicara, lihat orang banyak. Kata orang kampung saya, belangkemen. Sini ada belangkemen enggak? Apa belang gentak? Syekh Abdul Qadir sulit untuk bicara, melihat orang banyak. Syekh Abdul Qadir akhirnya melihat ada seorang laki-laki sendirian datang belakangan. Siapa itu yang datang sendirian? Ternyata Sayyidina Ali datang tanpa lewat mimpi di siang hari bolong. Orang kalau sudah sampai pada derajatnya bisa ketemu sama orang yang sudah wafat. Kalau sudah sampai pada makamnya, Sayyidina Ali datang. Terus Sayyidina Ali bilang, ya Abdul Qadir, hadisin nas lian tahufilik. Abdul Qadir, orang sekian banyak, kamu ajari ilmumu biar dapat kemanfaatan ilmumu. Syekh Abdul Qadir mengatakan, ya Sayyidina Ali, fami mughallaq. Sayyidina Ali, mulutku terkunci, nggak bisa untuk bicara. Maka Sayyidina Ali akhirnya mengatakan persis kayak Nabi, iftah fakat, bukalah mulutmu. Tadi mulut apa tadi? Bukalah mulutmu. Syekh Abdul Qadir membuka mulutnya, diludahi Sayyidina Ali 6 kali. Diludahi 6 kali. Syekh Abdul Qadir bilang sama Sayyidina Ali, ya Sayyidina Ali, limadza lam tukammilhu sab'an. Sayyidina Ali, kok meludahi kami enggak kayak Nabi tadi 7 kali, sempurnakan 7 kali. Nabi tadi 7 kali, kok sama cuma 6 kali, itu gimana? Maka Sayyidina Ali mengatakan, adaban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menjaga etika tata krama dengan Nabi. Kalau Nabi 7 kali masak, saya 7 kali. Nanti ada yang salah paham, dikira saya menyamai Nabi 7 kali. Maka saya cuma 6 kali saja, biar tidak dikatakan menyamai Nabi. Maka jangan sering menyamai guru. Walaupun prakteknya sama, tapi jangan diniati menyamai, diniati mencontoh gitu. Pak Yai punya serban bagus, nyontoh beli serban bagus, tapi jangan niat menyamai kiai. Kalau niat menyamai guru, itu barokahnya diambil oleh Allah, betul? Pak Yai punya serban bagus, betul? Beli serban bagus, amin. Pak Yai punya mobil, beli mobil, itu. Tapi jangan niat menyamai itu, niatlah mencontoh gitu saja, betul? Ini kalau nggak ngaji nggak ngerti.
Terus Sayyidina Ali pergi kemana? Syekh Abdul Qadir langsung ngajar. Lancar rejanya. Dalam manakib dikatakan wa yasduru an sadrihi ulumun ilahiyatun wa hikmatun rabbaniyatun, keluarlah dari hatinya ilmu ilahiyah dan hikmah rabbaniyah. Pengunjung pengajian pertama mencapai 3 km. Yang duduk di paling belakang dengar suaranya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan jelas, sama dengan yang duduk di paling depan, padahal belum ada pengeras suara. Dalam manakib dikatakan walam yakun hunaka mukabbiru sautin, di sana belum ada pengeras suara. Itu karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka saya minta yang mantap ya. Kalau sampean ikut tarekat nggak mantap, kalah sama Pak Mantep. Pak Mantep ya mantep. Di Solo ada Pak Mantep. Maka di kampung kami ada lagu mantep pakai bahasa Jawa. Mila kula sanget mantep, anggenipun ngalap dikir, derek dateng torekohipun guru kita Syekh Abdul Qadir. Monggo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi masya Allah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi masya Allah. Mila kula Syekh Abdul Qadir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi masya Allah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi masya Allah. Eling-eling kita sami anak murid Syekh Abdul Qadir, monggo nyuwun pangapura lantaran Syekh Abdul Qadir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi masya Allah. Syekh Abdul Qadir waliullah, jahar kalian sirri, nebus dosa lahir batin lantaran Syekh Abdul Qadir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi masya Allah. Syekh Abdul Qadir waliullah, jahar 125 saben wekdal badha salat kita sampun ngantos selena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi masya Allah. Syekh Abdul Qadir waliullah, Imam Mahdi masya Allah. Mila kula sanget mantep pinjang wonten dinten akhir, runtung-runtung mlebet suwarga derek dateng Syekh Abdul Qadir. Runtung-runtung mlebet suwarga derek dateng Syekh Abdul Qadir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Abdul Qadir waliullah,
terakhir saya ingin yang hadir semua keinginannya, cita-citanya dikabulkan Allah. Orang kalau ingin keinginannya, cita-citanya, obsesinya dikabulkan Allah, syaratnya harus senantiasa rindu sama Nabi. Kalau enggak rindu sama Nabi, enggak bakal keinginannya dikabulkan Allah. Orang yang rindu sama Nabi itu ada tanda-tandanya. Mencintai amal-amal yang dicintai oleh Nabi. Nabi suka baca selawat. Yang rindu suka baca selawat, betul? Nabi suka infak sedekah. Yang rindu suka infak sedekah. Nabi suka nyantuni anak yatim. Yang rindu suka nyantuni anak yatim. Nabi rajin bekerja, yang rindu juga rajin bekerja. Nabi suka sholat duha, yang rindu juga suka sholat duha. Orang mengaku rindu sama Nabi kok nggak pernah sholat duha, omong kosong kalau rindu. Omong kosong kalau di kampung saya namanya belkedes. Ngerti belkedes enggak? Kadang-kadang dikasih tambahan tairase gitu. Betul? Bondo, kartu, rezeki, gaji, sertifikasi, tunjangan jabatan, honor penyuluh, honor PKH. Kalau nggak dipagari pakai sholat duha, rezekinya itu gampang merucuk. Maka duha itu untuk menghandle rezeki, menghandle pembayaran, menghandle APBD dan APBN, itu sholat duha. Penting sekali sholat duha ini. Orang yang rindu sama Nabi itu bahasa Arabnya asyikun Nabi. Asyik itu artinya rindu. Nabi bergelar Al-Mustafa, maka orang yang rindu sama Nabi gelarnya adalah asyikul Mustafa. Maka grup hadir ini suka memanggil-manggil orang yang rindu kepada Nabi, betul? Manggilnya pakai lagu, saya pernah dengar dan bisa menirukan. Ya asyikol. Sebentar. Saya pingin yang hadir semuanya ini dapat pahala kayak beribadah 60 tahun, siang puasa, malam sholat sunat. Nabi mengatakan idkhalus surur ala qalbil mu'min khairun min ibadati sittina sanatan qiyamiha wa siyamiha. Nabi mengatakan barang siapa bikin lega hati seorang mukmin, dia dapat pahala kayak beribadah 60 tahun, siang puasa, malam sholat sunat. Pak Yaisi, Pak Syah, Pak Yaisi, Ustadz Abdul Rosid dan jamaahnya memanggil saya untuk ngaji di sini. Saya datang, Ustadz Abdul Rosid dan jamaah lega hatinya, betul? Kalau Ustadz Abdul Rosid dan jamaah lega hatinya, saya dapat pahala kayak beribadah 60 tahun, siang puasa, malam sholat sunat. Kalau yang dapat pahala kayak gini besarnya cuma saya itu tidak bangga. Saya enggak senang. Saya amat bangga, senang sekali kalau yang hadir semuanya dapat pahala kayak saya. Kalau siap dapat pahala kayak saya, mau enggak? Tolong bikin lega hati saya. Siap? Tanpa biaya. Paling cuma 8 menit. Saya hatinya sangat lega kalau lagu terakhir ini semuanya saya minta untuk sambil olahraga, ngontrol kolesterol. Caranya gini-gini semua. Siap? Siap 86 ya? Saya lega, semuanya antum dapat pahala kayak beribadah 60 tahun, siang puasa, malam salat sunat. Yuk, ya asyikol Mustafa absyir bina
lil muna ya asyikal Mustafa absir binailil muna qatara kasus sofa asofa asofa wa taba wabdul hana qatara kasus sofa wa taba wabdul hana ya asyikal Mustafa absir binailil muna ya asyikal Mustafa Mana
Tapi gini-gini kan penting untuk kontrol kolesterol biar sehat. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya oleh Allah dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan cita-citanya, dilepaskan kesulitannya, dikaruniai keturunan yang soleh-solehah. Terima kasih. Mohon maaf lahiriah dan batinnya. Wallahul. Yang doa. Mari kita doa dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sayyidatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karim wa adimi sultanik. Wa maghfir lana dhunubana khatayana kullaha wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa dhunuba kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma shalli wa sallim ala al habibil mahbub syafil ilal mufarrijil kurub wa ala alihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya muyassir wa la tu'assir ya mujammilu tujammil ya muyassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair yassir lana kulla asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kathirah wa anta alimun biha wa basir ikfi hawaijana hawaijat dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'al biha hadhihi qaryata diantara wa mahwaliha ma'muratan bin nur wal huda wal rahmah wal hidayah wal barakat wal khairat wal futuhat wal hudat wa kastatit jamaah wat talamid wal arzaq wal istiqomah was sihhah wal afiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.